Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi everyone. This time we are going to discuss about past simple or simple past. Kita akan membahas kalimat simple past tense atau past simple. Sederhana sebenarnya, past simple kita gunakan atau simple past tense kita gunakan untuk menyatakan aktivitas di masa lampau yang waktunya jelas, spesifik atau diketahui bersama oleh yang berbicara maupun yang mendengar. Jadi simple past, kegiatannya di waktu lampau, bukan hari ini, bukan besok, bukan kemarin, bukan bulan depan, tapi di waktu lampau. Waktu lampau itu bisa kemarin, bisa pekan lalu, bisa tadi malam, bisa bulan lalu, bisa tahun lalu. Nah, itu waktunya jelas ya, atau spesifik. Contoh, Kate bought a car last week. Jadi Kate membeli. Nah, inilah kata kerja pas ya. Kata kerja kedua. Kate membeli sebuah mobil pekan lalu. Nah, pekan lalu inilah yang menunjukkan waktunya di waktu lampau. Jadi membelinya di waktu lampau, yakni pekan lalu. Pola kalimatnya sederhana. Kita gunakan subjek, semua subjek ya. Dewi, Ayu, she, he, it, semua sama. Dewi, Ayu, she, he, it. Terus kemudian diikuti dengan kata kerja lampau atau kata kerja kedua. Nah, selanjutnya dilengkapi dengan komplement. Komplement itu pelengkap, terserah apa saja. Ya, jadi begitu saja rumusnya. Jadi subjek Dewi, Ayu, she, he, it, subjeknya apa saja, kemudian diikuti dengan kata kerja kedua. Contoh, ini subjeknya ya. Dewi, Ayu, she, he, it. Sini. Kata kerjanya clean. Bentuk keduanya menjadi clean. Jadi past tense menggunakan kata kerja kedua. Cleaned my room yesterday. Ini waktunya yesterday. We washed my bike last week. Ini waktunya. Ini kata kerja keduanya atau kata kerja past. I met John. Saya ketemu John ya, last night, tadi malam. Ini menunjukkan waktu. You kicked me 2 days ago. 2 days ago, 2 hari lalu. Kamu menendangku 2 hari lalu. Kemudian dia, he went to Bali last year. Dia pergi ke Bali tahun lalu. She climbed Bromo last month. Bromo ini gunung ya, bukan nama makanan. Dia menaiki Bromo bulan lalu. It rang. Rang itu berdering ya. It rang. Iya di sini kalau berdering ya ponsel berarti ya, atau telepon. Berdering dengan keras few minutes ago. Beberapa menit yang lalu. Ya, ini menyatakan waktunya seperti ini. Kata kerjanya kata kerja kedua. Nanti kita bahas cara mengubah kata kerja pertama menjadi kata kerja kedua. Kata kerja pertama itu kata kerja biasa yang tidak ditambahi apapun. Oke, jadi simpelnya begitu. Subjek diikuti oleh kata kerja kedua dan waktu yang jelas. Nah, yang ini yang pelengkap, my room, my car, my bike, ketemu John, ketemu Joko, ketemu siapa. Nah, ini komplement pelengkap. Me, you kick me, kick the ball, kick the dog, apa saja. Went to Bali, when-nya ini bentuk kedua. To Bali, ke Bali, to Jakarta, to London, dan seterusnya. Nah, itu saja cara membuat kalimat past simple atau simple past. Jadi subjek diikuti kata kerja kedua dan waktunya jelas ya. Kemarin, tadi malam, pekan lalu, bulan lalu, tahun lalu, dan seterusnya. Oke, now let's continue, go on. Nah, ini kata kerja lampau atau kata kerja past simple, kata kerja kedua. Caranya secara umum kata kerja bahasa Inggris itu kata kerja dasarnya seperti ini. Clean, nggak ada tambahan apapun ya, kata kerja dasar atau bare infinitive ya. Clean, wash, watch, walk.
biasa tanpa tambahan apapun ya. Membersihkan, mencuci, menonton, berjalan. Kemudian kata kerja keduanya tinggal tambahi ed atau d ya. Kalau sudah berakhiran e ya tambah d saja. Tapi kalau belum berakhiran e tambahnya ed. Cleaned, membersihkan. Wash menjadi washed. Watch menjadi watched. Walk menjadi walked. Nah, ini tambah ed. Jadi kalau saya membersihkan toilet kemarin, I cleaned toilet yesterday. Kalau saya membersihkan tiap hari ya bukan past tense ya. Ini hanya yang sudah lampau. I cleaned the toilet yesterday. Saya mencuci mobil saya kemarin, I washed my car yesterday. Saya menonton film horor tadi malam, I watched a horror movie last night. Saya berjalan 30 kilo pekan lalu, I walked 30 kilometers last week. Nah, ini yang dipakai ya. Kalau yang bentuk pertama ini yang untuk rutinitas ya, kegiatan sehari-hari, bukan untuk lampau. Jadi jumlahnya yang hanya ditambah DED ini banyak kata kerja ya, banyak. Kemudian ada kata kerja yang tidak bisa ditambah ED begitu saja ya. Nah, itu kata kerja disebut kata kerja tidak beraturan, irregular verbs. Dari kata kerja bentuk pertama, bentuk dasar ke bentuk kedua itu tidak ada aturannya, tidak seragam ya, bentuknya berubah-ubah ya. Tidak tambah ed semua gitu. Contohnya buy menjadi bought ya, buy bought membeli. Jadi kalau saya membeli nasi setiap hari, I buy rice every day. Tapi kalau membelinya sudah lampau, kemarin, pekan lalu, tadi malam, bulan lalu, makanya dipakai ini, I bought rice last night. Oke, kemudian meet, bertemu. Bentuk keduanya atau bentuk pasnya met. Saya bertemu John tiap hari, yang kita pakai yang ini kalau rutinitas, I met John every day. Tapi kalau ketemu Susi kemarin, maka yang kita pakai ini, I met Susi yesterday. Bukan ini. Cut, ini sama bentuknya. Saya memotong bawang tadi malam, berarti I cut onions last night. Read, bentuknya sama dengan bentuk keduanya sama dengan bentuk pertama, tapi ini dibaca read. Saya membaca buku tiap hari, I read books every day. Tapi kalau tadi malam saya membaca novel, I read a novel last night. Pakai ini. Nah, yang ini tidak ada aturannya, harus dihafal yang bentuk tidak beraturan. Nah, silahkan cari saja di Google kata kerja tak beraturan, itu daftarnya banyak sekali di online. Cari di Google ya. Nah, perlu diingat-ingat, sebenarnya tidak harus dihafal, mengkhususkan diri untuk menghafal, tidak ya. Yang penting belajar sedikit pakai, nanti lama-lama tanpa sadar hafal sendiri ya. Sering-sering aja dipakai untuk berbicara, dipakai menulis, dipakai membaca ya, sering-sering membaca saja sehingga tidak berat menghafalnya, nanti lama-lama hafal sendiri. Oke, itu saja ya. Jadi diingat kalimat past simple polanya atau rumusnya adalah subjek diikuti dengan kata kerja kedua ini. Subjeknya Dewi, Ayu, she, he, it. Kata kerja keduanya ya ini, yang sudah kita bahas ini. Kemudian keterangan waktunya ya kemarin, pekan lalu, bulan lalu, tahun lalu, 2 hari lalu, dan seterusnya. Tadi sudah kita bahas di awal. Oke, sekarang kita bahas kalimat negatifnya atau kalimat yang menyatakan tidak. Ya, sederhana juga ini polanya. Jadi
subjeknya apa saja, sama saja ya, Dewi Ayu she he it, kemudian diikuti did not. Did not ini kalau disingkat menjadi didn't ya, didn't atau didn't ya. Kemudian kata kerja dasar ya, setelah didn't kita gunakan kata kerja dasar, artinya kata kerja yang bukan kata kerja kedua, bukan kata kerja past simple. Jadi makanya tanpa imbuhan apapun ini ya. Jadi kata kerja dasar. Kata kerja dasar itu yang clean, buy, meet yang tadi itu ya, bukan yang kata kerja kedua. Jadi pasnya sudah diambil alih oleh did not. Contoh, I didn't go to school yesterday. Ya, subjeknya I, kemudian diikuti did not atau didn't, kemudian kata kerja dasar ya, go. Kalau kata kerja keduanya kan when ya, when. Tapi kalau sudah pakai did not, kata kerjanya tidak pakai kata kerja kedua lagi, tetapi balik lagi menggunakan kata kerja dasar, go. I didn't go to school yesterday. Begitu juga dengan ini, the players, ini sama dengan they ya. The players didn't play. Play ya, bentuk dasar. Kalau bentuk keduanya played, tambah ed ya. The players didn't play well in the friendly match. Para pemain tidak bermain dengan baik di pertandingan persahabatan. They were very tired. Mereka sangat lelah. Next example, sorry mom, we didn't wash the car. Ya, kami tidak mencuci. Nah, wash bentuk dasar ya, bentuk keduanya tambah ed. We didn't wash the car. Kami tidak mencuci mobilnya. I was asleep in the living room. Saya tertidur di ruang tamu, ruang keluarga ya. You didn't finish your work yesterday. Kamu tidak menyelesaikan pekerjaanmu kemarin. Now finish it. Sekarang selesaikan. Finish bentuk keduanya adalah ed. Di sini sudah pakai didn't, jadi kita pakai dasar, kata kerja dasar. Next, Tono didn't make his bedroom today. Tono tidak merapikan tempat tidurnya hari ini. Ya, bentuk pertamanya make, bentuk keduanya made, made ya tulisannya. He was in a rush to the school. Dia buru-buru ke sekolah. Next example, Elizabeth didn't cook dinner last night. Ya. Elizabeth tidak tidak memasak makan malam tadi malam. Jadi cooknya bentuk keduanya tambah ed. Karena sudah pakai didn't, maka kita nggak pakai ed ya. Elizabeth didn't cook dinner last night. She went to a restaurant. Dia pergi ke restoran, sebuah restoran. Kemudian the plane didn't take off smoothly. The plane didn't take off smoothly. Pesawat itu tidak take off, lepas landas dengan mulus, dengan lancar. It was shaky. Dia berguncang. Begitu ya. Jadi ingat, untuk menyatakan tidak di waktu lampau pakai past tense, cukup kalimatnya subjek diikuti dengan did not ya, did not, lalu disertai kata kerja dasar, bukan kata kerja kedua. Okay, I think that's it. Itu saja penjelasannya menggunakan kalimat negatif. Sekarang kita buat kalimat interrogatif alias kalimat tanya. Dalam kalimat tanya kita gunakan di awal kalimat, kita gunakan did. Ya, kita gunakan did. Kalau diterjemahkan secara sederhana ya apakah ya. Kemudian setelah did kita pakai subjek. Subjeknya apa saja? Dewi, Ayu, she, he, it. Sama saja ya. Pokoknya semuanya menggunakan did. Kemudian diikuti kata kerja dasar. Jadi karena sudah menggunakan did, kita tidak menggunakan kata kerja kedua lagi, tetapi kita gunakan kata kerja dasar alias kata kerja yang tanpa imbuhan apapun.
Oke. Kemudian kalau jawabannya yes, ya yes subjek did, misalnya yes I did, yes they did, yes we did, dan seterusnya. Kalau no, ya no we didn't, no you didn't, no I didn't, dan seterusnya. Contoh, did they go to Bali last month? Apakah mereka pergi ke Bali bulan lalu? Nah, karena sudah menggunakan did, maka ini tidak menggunakan when, tapi menggunakan kata kerja dasar. Did they go to Bali last month? Kalau ya, ya yes they did, ya. Kalau no, no they didn't, ya. Kemudian pakai subjek I. Did I annoy him yesterday? Jadi annoy ini enggak past tense ya, karena sudah pakai did. Past tense-nya tambah ed. Kalau di sini nggak pakai ed. Did I annoy him yesterday? Apakah saya membuat dia jengkel kemarin? Kalau ya, ya yes you did. Atau no you didn't. Tidak, ya. Pakai you. Did you get home late? Apakah kamu pulang terlambat? Pakai kata kerja dasar, pakai did. Yes I did, no I didn't. Oke, itu saja. Gampang kan ya? Jadi pakai did diikuti subjek, kemudian kata kerja dasar. Itu saja. Oke, lanjut. Kemudian kalau pakai kata tanya WH, ini what, where, when, why, who, how, ya kata kerja ini WH, kata tanya WH ini taruh di depan saja. Contoh, what did you do last weekend? Apakah yang kamu lakukan akhir pekan kemarin? Ya, jawabannya macam-macam. I went to Mehong Mall. Saya pergi ke Mall Mehong. Atau saya pergi memancing. I went fishing. Atau I went to Clara Beach, misalnya begitu ya. Atau saya berenang di Sungai Musi. I swam in Musi River, misalnya begitu ya. Kemudian how did you go there? Bagaimana kamu pergi ke sana? Ya, ke sana itu ke Mehong berarti. How did you go there? Bagaimana kamu pergi ke sana? I went there by truck. Saya pergi ke sana naik truk. What did you buy? Apa yang kamu beli di Mehong ya? I bought a t-shirt. Saya membeli sebuah kaos, kaos oblong, t-shirt. Kemudian who, siapa? Who did you go with? Siapa kamu pergi dengan? Nah, itu bahasa Inggrisnya ya. Tapi bahasa Indonesianya, kamu pergi dengan siapa? I went there alone. Saya pergi ke sana sendirian. Atau I went there with my mother. I went there with my family. I went there with Joko. Ya. Kalau ini sendirian. Why did you go alone? Mengapa kamu pergi sendirian? Jawabannya nobody wanted to go. Nggak ada yang mau pergi. Jadi siapa? Semua orang nggak mau pergi ya. Makanya pergi sendiri. Nah, itu penjelasan cara membuat kalimat pertanyaan. Jadi dalam kalimat pertanyaan past simple kita gunakan did di depan. Ini did di depan diikuti subjek, diikuti kata kerja dasar. Kalau yang diawali dengan did, jawabannya yes atau no. Ya, yes atau no. Ini yes atau no. Kalau yang pakai WH nggak boleh dijawab yes no ya. Jawabannya kalimat. Ini WH, kalimat what, when, where, why, who, how ya. Okay, I don't think it is difficult. Sepertinya tidak sulit ya. Tapi mungkin memusingkan. Okay, mudah-mudahan tidak. Right. Jadi seperti itu, kita sudah bahas kalimat pernyataan atau kalimat positif. Kita juga sudah membahas kalimat negatif atau kalimat yang menyatakan tidak, didn't. Kemudian kita
juga sudah membahas kalimat tanya yang menggunakan did di depan. Did you, did he, did they, did I, dan seterusnya. Nah, sekarang silahkan dicoba latihannya. Lengkapilah dengan kata kerja lampau dari kata kerja dasar berikut. Nah, ini adalah kata kerja dasar. Silahkan diubah menjadi kata kerja kedua atau kata kerja pas. Kemudian masukkan ke sini, ya, ke sini untuk melengkapi kalimat ini. Nah, kata-kata kerja yang dikasih bintang, ini contohnya, adalah kata kerja beraturan. Nih, yang dikasih bintang ya. Nah, kata kerja yang beraturan cukup ditambah D atau ED. Sudah jadi kata kerja kedua, sudah jadi kata kerja past simple. Sementara sisanya berarti kata kerja tidak beraturan. Bentuk keduanya bagaimana? Seperti apa? Silahkan cari di Google. Kata kerja tidak beraturan. Nanti ada daftarnya. Pilih kolom kedua. Nah, itu kata kerja kedua atau kata kerja past simple. Contoh, ini loose ya. Loose ini bentuk tidak beraturan. Kalau dia dirubah menjadi kata kerja kedua, maka dia E-nya berubah menjadi T, jadi lost ya. Lost artinya hilang atau kehilangan atau menghilangkan. Tinggal dimasukkan ke sini. Untuk memasukkan ke sini, untuk melengkapi kalimat ini kita harus pahami dulu maknanya di sini. Ya, di kalimat-kalimat ini baru bisa mengambil kata kerja dari sini masukkan ke sini. Contoh, saya titik-titik your grandpa, kakekmu, in Jewel Lake Mall last night, di mall Jewel Lake tadi malam. He was playing dingdong, dia sedang bermain dingdong. Kira-kira apa kata kerja yang pas di sini? Saya kakekmu di mall Jewel Lake tadi malam, dia sedang bermain dingdong. Pilihannya mana? Apakah lose, kehilangan atau menghilangkan, ataukah find, menemukan, ataukah wash, mencuci, ataukah meet, bertemu, atau send, mengirim, watch, menonton, swim, berenang, catch, menangkap, give, memberi, get up, bangun tidur, go, pergi, buy, membeli, wear, memakai. Nah, yang paling cocok dari kata kerja ini adalah meet. Nih, bertemu ya. Saya bertemu kakekmu di mall Jewel Lake tadi malam. Dia sedang main dingdong. Nah, bentuk kedua dari meet adalah met ya. Kalau dicari di kata kerja tidak beraturan di kolom kedua ya. Di sini met, E-nya hilang satu ya. Menjadi met. I met your grandpa. Oke, silahkan dilengkapi nomor 1 sampai nomor 12. Oke, next. Sekarang latihan berikutnya adalah kata kerja kalimat negatif. Tambahkan did not, kata kerja, dan kata kerja lampau. Kalau pakai did not ya otomatis pakai kata kerja dasar. Tapi kalau nggak pakai did not berarti langsung pakai kata kerja lampau. Contoh, we, kami, a poem, we, a story. Jadi poem ini puisi lah ya. Jadi we didn't write a poem, kami tidak menulis puisi. We, kami, story, cerita, kami menulis cerita ya. Puisi ditulis atau dibaca, cerita ditulis atau dibaca. Jadi yang pas di sini, karena di sini tidak ada read, berarti yang pas ya write ya, menulis. Oke, yang dua kolom ini berarti dikasih yang dua kolom begini, ini dua ya, dua titik-titik ini. Berarti pakai didn't. Yang hanya satu seperti ini, tidak putus barisnya, berarti pakai kata kerja
lampau. Silahkan dilengkapi. Contohnya sudah ada di sini ya. Kalau sudah pakai didn't, pakai kata kerja dasar. Nah, ini baru kata kerja lampau. Oke, next. Selanjutnya kalimat tanya, latihan untuk membuat kalimat tanya menggunakan kata kerja. Ini kata kerja yang dibintangi adalah kata kerja tidak beraturan. Silahkan cari di Google nanti. Sisanya berarti kata kerja beraturan, tinggal ditambah ed. Contoh, team the floor yesterday. Berarti kata depannya kalau pertanyaan ya pakai did ya. Did team titik-titik the floor. The floor itu lantai kemarin ya. Lantai itu diapakan? Apakah dibunuh, membunuh, ini kill, membunuh, fight, berkelahi, sweep, menyapu, cook, memasak, borrow, meminjam, watch, menonton, feed, memberi makan. Mana yang cocok untuk the floor? Apa membunuh lantai? Nggak bisa. Atau berkelahi dengan lantai? Nggak bisa. Yang bisa adalah sweep, menyapu. Nah, kita pakai di sini sweep the floor. Did Tim sweep the floor yesterday? Ingat ya, kalau sudah pakai did, maka kata kerjanya dasar lagi, bukan kata kerja kedua. Did Tim sweep the floor yesterday? Yes, he did. Ya, he swept the floor yesterday. Nah, ini kalimat lengkapnya. Karena dia kalimat positif, maka kata kerjanya kata kerja kedua. Oke, kalau pakai did, ya kata kerja pertama lagi. Kata kerja dasar ya, kata kerja pertama atau kata kerja dasar. Kalau kalimat positif kita pakai kata kerja kedua. He swept the floor yesterday. Oke, silahkan dilengkapin. Karena ini kalimat tanya, maka kata pertamanya ini did. Nah, kemudian diikuti subjek dan kata kerja dasar dan seterusnya. Yang ini kalimat, jadi menggunakan kata kerja kedua di sini. Oke. Mudah-mudahan tidak sulit ya. Well, I guess that's all for the lesson. Saya rasa itu saja untuk pelajaran kita atau pembahasan kita mengenai kalimat simple past atau past simple. Okay, if you have any questions, you may post your questions in the comments ya. Kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di komentar. Alright, I'll see you sometime in the future. Goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.